Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend hanya di 92,5 Maestro FM. Sembilan 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend. Saya Ari dan rekan Stefanus kembali mengajak Anda untuk berjalan-jalan ya. Nah, kira-kira kemana hari ini saya akan mengajak Anda healing-healing. Dan Anda bisa menyaksikan siaran kami langsung di Live Maestro Radio Bandung YouTube channel. Nah, ini spesial. Saya juga ingin menyapa pendengar setia 92,5 FM Radio Bahana Sangkakala Jayapura dan juga AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura ya. Jadi siaran Pelangi Kasih juga bisa didengarkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Jayapura. Nah, kali-kali aja nanti rekan-rekan dari Jayapura mendapatkan rekomendasi untuk jalan-jalan ke Jawa begitu ya. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke salah satu tempat yang sekarang itu happening banget karena daerah ini bisa dikatakan sebagai 1000 telaga. Nah, kira-kira di mana? Tempatnya nggak terlalu jauh dari Bandung, hanya sekitar beberapa ratus kilometer. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend. Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari. Duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal bisa ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tentang wahana. Oh lagi-lagi yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya adaku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong atau mendekatlah.
Masih di Pelangi Kasih spesial weekend ya. Saya Ari dan rekan Stefanus masih menemani Anda, tentunya juga dengan lagu-lagu yang asik menemani weekend Anda ya. Iya, kembali menyapa pendengar setia Radio 92,5. Hampir sama ya frekuensinya ya, tapi ini di Jayapura ya, Radio Bahana Sangkakala, dan juga AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura ya. Aduh, nah ini Sobat Maestro, tempat ini ya, karena di Indonesia itu ada satu tempat yang ada saljunya ya, itu di Puncak Jayawijaya. Anda nggak harus ke Jayapura, tapi ini ada satu tempat di Jawa Tengah, Anda bisa melihat turunnya salju. Nah, di manakah itu? Pasti buat Anda yang suka naik gunung tahu nih tempat ini. Dan sekarang ini itu happening banget ya. Dataran Tinggi Dieng. Waduh, itu tempatnya di Wonosobo ya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat tempat wisata yang ada di Dieng ya, di Dataran Tinggi Dieng. Mengingatkan buat Anda yang mempunyai usaha biro perjalanan khususnya ya, baik domestik maupun internasional, boleh banget tuh ya bermitra dengan Radio Maestro, supaya buat sobat-sobat Maestro yang akan berwisata lokal ataupun ke luar negeri nggak bingung-bingung begitu ya. Nah, kami bisa mempromosikan tempat usaha Anda, biro perjalanan Anda. Hubungi hotline Radio Maestro di 081320000925 ataupun DM aja di Instagramnya di Maestro Radio Bandung. Nah, Dieng ini merupakan objek wisata yang berada di dataran tinggi, dan secara administratif Dataran Tinggi Dieng terletak di 2 kabupaten ya, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Aduh, dawetnya itu enak banget ya, nggak ada yang mengalahkan tuh ya dawet ataupun cendol Banjarnegara. Dieng kerap dijuluki negeri di atas awan. Lokasinya berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga sering diselimuti awan, utamanya pada pagi dan malam hari. Dan di Dataran Tinggi Dieng ini banyak sekali objek wisata ya, mulai dari gunung, bukit, kawah, candi, telaga, kolam air hangat, dan juga aneka kuliner yang menggoda selera. Nah, ini cocok banget ya buat Anda yang mau liburan panjang, khususnya di cuaca-cuaca panas seperti sekarang ini nih Sobat Maestro. Kita ke Dataran Tinggi Dieng. Gimana kalau nanti kita rame-rame ya, kita wisata Maestro go to Dieng gitu kan ya, kapan lagi? Oke, kita nikmati dulu ya lagu-lagu manis berikut ini. Nanti saya akan memberikan beberapa cuplikannya. Kira-kira kalau Anda mau ke Dieng, Anda wajib mengunjungi tempat wisata mana aja, karena banyak banget Sobat Maestro. Oke, tetap di Pelangi Kasih spesial weekend. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang, terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman, membuat suasana menjadi nyata, begitu indahnya. Ya, seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Curi hatiku, dia tunjukkan dengan tulus cintanya. Terasa berbeda saat bersamanya, aku jatuh cinta. Oh, seperti apa yang selalu ku nantikan, aku inginkan. Oh, dia
Pastikan geblak sayapmu, cinta singkapi permai hatiku. Jaga bara kau jadi apiku, sinyal menyala di radar hatiku. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada asmara. Andaikan cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa, kan ku jaga indah hatinya. Cinta beri pertanda, bisingkan dada, nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau kecewa, oh kan ku jaga indah hatinya. Iya, Tiara Andini ya dengan kupu-kupu sudah kami hadirkan untuk menemani weekend Anda ya. Nah mungkin Anda yang agak bingung-bingung, aduh kepengen healing kemana gitu ya. Nah boleh nih ke Dieng ya Sobat Maestro ya, karena memang ini ada salah satu fenomena yang hanya ada di dataran tinggi Dieng, yaitu embun upas. Nah karena ini pas waktunya ya, karena fenomena embun upas ini hanya ada dari bulan Juni sampai September gitu ya, karena dimana tekanan udara ini ya di periode Juni sampai September di benua Australia ini dibandingkan dengan benua Asia ini lebih ini secara klimatologis itu melewati Indonesia, dan ini menandai mulainya periode musim kemarau seiring dengan aktifnya monsun Australia. Nah, jadi itu beberapa hari ini kan, beberapa bulan kemarin ya di daerah Jawa Tengah itu memang dingin banget. Nah itu orang sana itu ada fenomena namanya bediding ya, jadi itu dingin banget. Nah di dataran tinggi Dieng itu kalau pagi sama sore itu embunnya itu membeku. Nah itu namanya embun upas begitu ya. Anda bisa menikmatinya ya. Itu salah satu tempat di Jawa yang ada kalau frost gitu ya, jadi embun yang membeku. Beda lagi kalau di Jayapura ya, di Jayawijaya itu benar-benar salju ya Sobat Maestro. Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa destinasi yang bisa Anda kunjungi kalau Anda ke Dieng ya. Saya pernah ke Temanggung dan itu kan lewat jajaran gunung ya, Gunung Sindoro, Gunung apalagi Arjuna gitu ya. Jadi itu banyak banget dan sepertinya kayak di pegunungan Alpen gitu Sobat Maestro, keren banget. Nah, destinasi pertama yang bisa Anda kunjungi ada namanya Bukit Sikunir ya. Ini tepatnya di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan ini menjadi destinasi favorit para wisatawan. Ini di mana panorama matahari terbit ya, biasanya orang berburu sunrise di Bukit Sikunir ini ya, dari atas pegunungan ya, dan ini bisa dikatakan sebagai negeri di atas awan ya, dan Anda bisa menikmati panorama matahari terbit. Dan Bukit Sikunir ini dikenal dengan sebutan Golden Sunrise ya, karena keindahan cahaya matahari terbit yang berwarna kuning keemasan. Nah ini Anda harus mendaki bukit setinggi 2300 meter ya dari permukaan laut. Nah, di atas puncak Bukit Sikunir ini Anda bisa menikmati keindahan pemandangan 8 gunung. Anda bayangkan Sobat Maestro ya, 8 gunung dari puncak Bukit Sikunir. Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, ya, Gunung Merapi, ya, nggak ada Gunung Majikan, adanya Gunung Merbabu.
bukan Gunung Arjuna ya. Jauh banget, Gunung Arjuna mah di Jawa Timur gitu kan. Tapi bisa kelihatan Sobat Maestro karena itu kan tinggi banget ya. Jadi bisa kelihatan. Gunung Mahameru pun juga bisa kelihatan ya. Karena itu tinggi gitu. Kalau kita misalkan berada di atas gunung kan bisa ngelihat jajaran gunung yang lainnya gitu kan. Nah, jadi untungnya ke Bukit Sikunir ini untuk rute perjalanannya tidak terlalu terjal gitu ya. Kayak misalkan ke Gunung Salak atau ke Gunung Lawu itu kan lumayan terjal dan banyak jurangnya. Nah, kalau si Kunir ini, Bukit Sikunir ini tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu terjal begitu ya. Jadi sangat ramah buat Anda yang mungkin bagi pemula, bagi yang naik gunung gitu. Nah, ini dibutuhkan estimasi 30 menit untuk sampai ke puncak bukit. Nah, kalau di Cina ya Sobat Maestro, di Tiongkok sekarang udah nggak usah pakai manjat gunung, tinggal duduk manis sudah ada eskalator. Udah rebahan gitu ya. Dan hampir beberapa gunung yang ada di China sana itu sudah ada eskalatornya gitu. Jadi naik gunung sambil rebahan Sobat Maestro. Indonesia kapan ya? Tapi ya itu bukan naik gunung namanya ya. Dan memang itu difasilitasi untuk yang lansia begitu ya. Dan juga karena di sana itu kan untuk manjat gunung di Tiongkok itu kan curam gitu ya, jadi banyak sekali kecelakaan ya. Nah, kalau di Gunung Sikunir ini sayang atuh ya kalau naik lift gitu ya, naik eskalator gitu. Lebih baik enak jalan kaki gitu ya, sambil biar sehat ya. Oke, nah kira-kira nanti destinasi apa saja yang bisa Anda kunjungi di dataran tinggi Dieng, kita nikmati dulu. Ini ada Tiara dan Liodra dengan Gemintang. Sejak pertama bertemu dirinya, hati tak bisa berpaling darinya. Tak ada setitik ragu, jalani sisa hidup bersama hati ini. Terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku. Kemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih, hiasi bingkai asmaraku. Kau menjadi bintang di hatiku, kemilau gemintang di hatiku. Meski mentari terangi dunia, sinar matamu kalahkan semua cahaya. Oh, tak ada setitik ragu, jalani sisa hidup bersama hati ini. Terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku. Kemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih, hiasi bingkai asmaraku. Kau menjadi bintang di hatiku, kemilau gemintang di hatiku. Tak ada kata yang mampu lukiskan rasa, cerita antara kita berdua. Oh, wahai pelita nurani, sinarmu terang abadi. Terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku. Kemilau gemintang di hatiku,
selamanya. Hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, sirna kelam. Ku langsung jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu.
Sobat Maestro, Lyodra dan ininya berubah ya. Kaget saya nyala kok laki-laki gitu kan. Dan sama ya, ada inilah Ari. Nah, kok suaranya perempuan tapi orangnya laki-laki gitu kan. Nah, ini Lyodra juga yang siarannya. Itu tadi Gembintang di Hatiku versi yang laki-laki ya Sobat Maestro ya. Lagunya Lyodra tapi dinyanyikan oleh seorang laki-laki itulah. Soalnya ada yang kaget, ada yang WA saya gitulah. Mana Lyodranya tapi kok suaranya laki-laki ya. Anggaplah itu Lyodra. Oke, nah ini untuk Anda yang ingin menikmati fenomena embun upas nih Sobat Maestro ya. Ini sampai September biasanya fenomena ini ya. Selepas itu jarang ada fenomena embun upas ini. Nah, tapi tidak di semua tempat di Dieng ya. Hanya ada di 2 tempat untuk embun upas ini ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Silakan cek ranjang kuning kayak. Nah, jadi ada 2 tempat di mana Anda bisa menikmati dan juga mengabadikan fenomena embun upas. Yang pertama ini adalah ada di Candi Arjuna. Nah, di yang ini ikonnya adalah Candi Arjuna ya. Jadi bukan Gunung Arjuna ya, saya tadi salah sebutkan. Kalau Gunung Arjuna itu ada di Jawa Timur ya kalau tidak salah ya, dekat Gunung Semeru sana ya. Nah, dengan luas mencapai 1 hektar, Candi Arjuna ini menjadi komplek candi terluas di dataran tinggi Dieng. Dan ada 5 bangunan candi dalam komplek, yaitu ada Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Dan komplek Candi Arjuna ini menawarkan panorama yang indah karena dikelilingi dengan latar belakang perbukitan, juga pohon cemara yang berjajar rapi di area candi. Dan komplek ini juga dilengkapi dengan beberapa sarana pelengkap ya, parkir, tempat ibadah, kamar mandi, dan juga kuliner. Dan kalau pagi dan sore hari ya Anda bisa mengabadikan fenomena embun upas ini, yaitu embun yang membeku ya. Jadi rumput-rumput itu kan kemarin cukup viral tuh ya, jadi ladang-ladang ataupun di kebun-kebun sayurnya yang di dataran tinggi Dieng itu kan membeku gitu ya, jadi membentuk es gitu kan. Dan itu beneran, itu bukan hoax ya, itu bukan hoax, itu beneran di sana. Jadi sayur-sayuran itu di atasnya itu terdapat es ya ataupun embun yang membeku. Nah, Anda bisa mengabadikannya di sana ya. Dan yang tempat yang kedua selain Candi Arjuna adalah Kawah Sikidang ya. Nah, Kawah Sikidang ini adalah salah satu tempat wisata unggulan juga di Dieng. Meskipun berupa kawah gunung berapi, namun Kawah Sikidang tidaklah berbahaya sebagai objek wisata ya. Hampir mirip kayak di Tangkuban Perahu ya, di mana pengunjung bisa melihat dengan jarak yang lebih aman di kawah yang berwarna hijau serta mengeluarkan asap putih ya, kayak kawah putih di Bandung ya. Saya belum pernah ke sana, ajak saya dong ke Kawah Putih. Udah berpuluh-puluh tahun di Bandung belum pernah ke Kawah Putih. Sobat Maestro, ayo dong ajak saya, kasihan ya, taunya kaca piring doang. Adakah yang berbaik hati mengajak saya ke Kawah Putih ya? Nah, saat memasuki area Kawah Sikidang, Anda akan disambut dengan jembatan kayu yang menjadi akses untuk mengelilingi tempat wisata Kawah Sikidang. Nah, tinggal Anda ikutin aja ya jembatan kayu itu sampai ke kawah utama, dan Anda bisa berfoto-foto di sana ya. Dan itu Anda bisa merebus telur di sana. Jadi Anda bisa bawa telur ya. Kalau misalkan nggak sempet sarapan, tinggal bawa aja telur mentah, tinggal dicemplungin beberapa menit udah mateng ya. Nah, di situ Anda juga bisa menyaksikan fenomena
upas tadi, embun upas gitu. Nah, tapi ada peringatan Sobat Maestro, jangan melewati pagar pembatas ya, karena takut Anda kecemplung gitu, kayak kemarin yang terjadi di Jawa Timur begitu ya, yang di Kawah Bromo ya. Kawah Bromo atau Kawah Ijen tuh, yang wisatawan Korea tuh selfie dengan baju yang rumbai-rumbai, akhirnya keserimpet kakinya dan dia jatuh ke dalam kawah ya. Jadi jangan neko-neko deh pokoknya ya, ikutin aja rambu-rambu di sana ya. Kalau udah ke kawah, ke gunung gitu, ngikutin rambu-rambu yang ada ya. Jangan banyak tingkah. Oke. Kita masih bisa ada satu slot lagi ya. Oke, nah ini juga ada kawah yang keren banget ya, yang juga menjadi idola buat Anda yang pergi ke dataran tinggi Dieng. Baik, ini ada satu lagu manis, Pacarku Superstar. Pacarku besar kepalaku, jika dia jadi pacarku, sombong pastiku. Jika dia jadi pacarku, akan ku banggakan. Jika dia jadi pacarku, ngetop aku ikutan. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka padanya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Jika Krisdayanti pacarku, besar kepalaku. Jika Dian Sastro pacarku, turun berat badanku. Jika Inul jadi pacarku, akan ku pamerkan di sekolah, di rumah. Jika Tommy jadi pacarku, mau. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka badannya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Mungkin lagi. Mungkin aja lagi. Kata siapa nggak mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin. Hanya tak mudah bagi diriku untuk ikuti gaya hidupnya. Semua orang suka badannya, berat rasanya. Dia berada jauh di sana dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar? Dia berada jauh di Taiwan dan aku di rumah, memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin di kampung gawean menjadi pacar seorang kaum mingse? Menjadi pacar seorang kaum mingse, menjadi pacar seorang superstar, menjadi pacar seorang superstar. Iya, tidak ada yang tidak mungkin ya Sobat Maestro ya, ketika kita memiliki kemauan. Ketika kita ada niat dan ada kemauan, di situ Tuhan akan ada buka jalan gitu ya. Tapi juga ya kita harus tahu diri gitu ya, kita harus mengukur. Harus mempersiapkan diri ya, dengan skill, dengan segala sesuatunya ya. Ketika kesempatan itu muncul, nah nyambung tuh ya. Jangan sampai kesempatan datang kitanya nggak mempersiapkan segala sesuatunya ya.
Nah, selanjutnya adalah kawah Chandra di Muka. Nah, selain kawah Sikidang ya, Dieng juga memiliki kawah Chandra di Muka. Nah, kalau kita ngelihat tokoh-tokoh ataupun cerita pewayangan ini kan ada tuh ya zamannya Gatot Kaca tuh ya dijeburin ya di kawah Chandra di Muka. Nah, berdasarkan informasi kawah ini berasal dari retakan tanah sehingga menghasilkan gas belerang yang cukup pekat namun relatif aman. Warna kawah kadang terlihat biru, abu-abu, dan putih. Sekitar kawah terdapat sumber mata air alami yang dipercaya berkhasiat memberikan efek awet muda. Kawah Chandra di Muka ini kerap dikaitkan dengan legenda pewayangan Gatot Kaca. Legenda yang berkembang menyebutkan bahwa Arjuna yang merupakan paman Gatot Kaca menceburkan keponakan itu ke kawah Chandra di Muka untuk melepas tali pusarnya dan alhasil Gatot Kaca berubah menjadi sakti mandraguna. Tapi Anda jangan coba-coba gitu ya nyeburin ke kawah Chandra di Muka. Bahaya, bukannya sakti, peot jadinya nanti. Bahaya ya. Nah, itu hanya legenda ya, mitos ya Sobat Maestro ya. Tapi kawah di sini tuh masih tergantung aman begitu ya. Jadi untuk konsentrasi belerangnya tidak terlalu berbahaya, tapi juga jangan terlalu lama di kawah Chandra di Muka ini. Nah, Sobat Maestro, sebetulnya masih banyak sekali tempat-tempat wisata ya, seperti tadi saya katakan bahwa di dataran tinggi Dieng ini adalah 1000 telaga ya. Jadi ada telaga Menjer, ada telaga Cebong, ada telaga Merdada, ada telaga Dringo, ada telaga Pengilon ya. Telaga Pengilon ini cukup favorit karena dia itu bisa berubah warna Sobat Maestro ya ketika terkena sinar matahari. Jadi ini mirip kayak di Flobamora ya, di Nusa Tenggara, di Flores ya, di Danau Tiga Warna ya. Kalau Danau Tiga Warna itu kan tergantung dari ganggangnya. Tapi kalau Telaga Pengilon ini itu tergantung dari sinar matahari. Jadi kita lihat dari sudut mana dia warnanya akan berbeda. Keren banget loh Sobat Maestro. Cuman ada di Indonesia nih ya. Nah, mudah-mudahan informasi seputar destinasi wisata di dataran tinggi Dieng bisa memberikan koleksi buat Anda. Mungkin gak hari ini, besok atau lusa ya, bisa jalan-jalan wisata ke dataran tinggi Dieng. Baik, terima kasih buat Sobat Maestro dan juga para pendengar setia 92,5 FM Radio Bahana Sangkakala Jayapura, AM 1170 Radio Suara Nusa Bahagia Jayapura. Senang bisa menemani Anda dan menyapa Anda. Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Stefanus mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih spesial weekend minggu depan. Happy next weekend dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Kaulah yang pertama ingin ku lihat saat mentari mulai bersinar. Kaulah yang terakhir ingin ku lihat saat ku pejamkan mata. Indah matamu, indah wajahmu, mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu, mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Happy endingku. Kaulah yang pertama ingin ku lihat saat mentari mulai bersinar. Kaulah yang terakhir ingin ku lihat saat ku pejamkan mata. Indah matamu,
indah wajahmu mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Happy endingku. Indah matamu, indah wajahmu mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Hey, indah matamu, indah wajahmu mampu menyinari duniaku. Indah hatimu, indah cintamu mampu menyadarkan diriku. Walau tak ada cinta di dunia, ku kan selalu di sampingmu karena kamu. Happy endingku. Happy endingku. Dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu